Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk bisa melaksanakan ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman aplikasi mobil ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama ada Adrian Maulana, yang kedua ada Desi Putri Ayuni, dan yang ketiga saya sendiri Fadila Zakiyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pengembangan aplikasi kami yang berjudul Student Books. Adapun yang akan kami bahas pada video kali ini, yang pertama yaitu latar belakang, yang kedua landasan teori, yang ketiga desain aplikasi, yang keempat pengembangan, dan yang kelima implementasi serta masalah yang terjadi, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk poin yang pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh Adrian Maulana. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada Fadila Zakiyah. Oke, baik, saya di sini akan menjelaskan apa itu latar belakang yang kita buat pada aplikasi pengembangan aplikasi mobile Student Book. Di sini kami mengembangkan aplikasi ini karena teknologi berbasis mobil semakin canggih, sehingga teknologi mobil seperti smartphone seolah-olah dibuat untuk menggantikan fungsi dari sebuah komputer dalam bentuk lebih kecil. Kelebihan dari smartphone ini yang dapat digenggam dan mudah dibawa kemana-mana saja. Sistem operasi yang dapat pada smartphone yaitu Android dan iOS ataupun iPhone. Salah satu sistem operasi yang paling banyak digunakan yaitu Android di kalangan milenial saat ini. Kami menggunakan Android karena Android sistem operasi yang bersifat terbuka ataupun open source. Open source di sini maksudnya setiap orang berhak dapat melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan masing-masing, sehingga dapat mempermudah perkembangan aplikasi yang ingin menciptakan aplikasi untuk Android. Penerapan aplikasi Android di sini sudah terdapat dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan, kesehatan, bisnis, pemerintahan, pariwisata, dan sebagainya. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini muncul di Indonesia, beberapa sekolah ataupun akses pendidikan ditutup untuk sementara waktu. Sehingga kami, para siswa, guru, dan mahasiswa melakukan proses belajar mengajar secara daring ataupun online. Nah, pembelajaran secara daring tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu adalah para siswa dan guru dapat meningkatkan skill dalam menggunakan teknologi. Sementara kekurangannya adalah para siswa mengalami kesulitan dalam mengakses buku-buku pelajaran, sehingga akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan menjadi sedikit terhambat. Nah, pada kesempatan ini kami sebagai penulis dan beberapa anggota yang lain mengambil tema pendidikan. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi student book berbasis mobile. Penulis mengambil tema pendidikan karena aplikasi dapat memudahkan pelajar, mahasiswa, guru, serta untuk mencari buku pelajaran sehingga tidak perlu keluar rumah, karena akan meningkatkan mobilitas pada saat ini. Hal tersebut juga merupakan bentuk taat pada aturan pemerintah yang menganjurkan untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian. Nah, selanjutnya yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, kami berinisiatif untuk merancang sebuah aplikasi student book yang merupakan aplikasi berbasis mobile yang dapat membantu para siswa mengakses buku-buku pelajaran secara digital. Dengan student book, para siswa akan lebih mudah untuk mendapatkan buku-buku pelajarannya tanpa harus membeli di toko maupun meminjam di perpustakaan. Nah, selain itu, aplikasi yang kami buat ini itu bertujuan memberikan kemudahan kepada pelajar yang malas membaca buku, sehingga ide muncul kepada penulis yang melihat era sekarang ini mobile yang selalu berada di tangan para pelajar. Dengan situasi COVID seperti ini, pemerintah memerintahkan para pelajar sekolah di rumah secara daring, sehingga kesusahan membeli buku pelajaran yang akan dipakai.
Aplikasi ini dibuat dengan tujuan meminimalisir mobilitas yang saya katakan tadi, ataupun membuat keramaian di perpustakaan ataupun di peminjaman buku. Oke, selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori yang kami ambil yaitu menurut Undang-Undang Perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan perpustakaan adalah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus guna memenuhi kebutuhan intelektualitas pada penggunaan melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Kenapa di landasan teori kami mengambil perpustakaan? Karena aplikasi ini bisa dikatakan perpustakaan karena beberapa kumpulan-kumpulan buku yang tersedia. Dalam arti tradisional, perpustakaan adalah sebuah koleksi buku dan majalah. Nah, dapat diartikan sebagai koleksi pribadi perseorangan, namun perpustakaan lebih umum dikenal sebagai sebuah koleksi besar yang dibiayai dan dioperasikan oleh sebuah kota ataupun institusi dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang rata-rata tidak mampu membeli sekian banyak buku atas biayanya sendiri. Selanjutnya itu, oleh karena itu perpustakaan modern telah didefinisikan sebagai tempat untuk mengakses informasi dalam format apapun. Apakah informasi itu disimpan dalam gedung perpustakaan ataupun tidak. Dalam perpustakaan modern ini, selain kumpulan buku yang tercetak, sebagian buku dan koleksinya ada dalam perpustakaan digital dalam bentuk data yang diakses lewat jaringan komputer ataupun mobile. Nah, yang selanjutnya itu aplikasi mobile. Apa itu aplikasi mobile? Aplikasi mobile adalah sebuah perangkat lunak yang menjadi front end dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang berguna bagi orang-orang dan sistem yang bersangkutan. Istilah aplikasi berasal dari bahasa Inggris ataupun application yang berarti penerapan, lamaran, ataupun penggunaan. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecahan masalah yang menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu dalam sebuah komputansi yang diinginkan dan diharapkan maupun pemrosesan yang diharapkan. Sedangkan pengertian dari aplikasi mobile adalah aplikasi yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang dijalankan dalam platform mobile. Nah, sedangkan platform mobile terdiri dari perangkat Android, iOS maupun perangkat sistem operasional lainnya. Nah, di sini kita menggunakan sistem operasi Android. Sistem operasi Android merupakan sistem operasi yang digunakan pada smartphone Android yang biasanya menggunakan bahasa pemrograman Linux sebagai sistem operasi dasarnya. Sistem operasi yang digunakan pada Android bersifat open source, yaitu memberikan kemudahan bagi programmer untuk mengembangkan sistem karena diberikan hak akses untuk mengubah dan memodifikasi programnya. Android pertama kali dikembangkan oleh perusahaan Android Inc. yang dikelola oleh Andy Robin, Dutch Miner, Nick Shear, dan Chris Weitz. Tujuan awal dibuatnya Android adalah untuk membuat sistem operasi yang digunakan pada kamera digital. Namun pasalnya tidak begitu besar sehingga dikembangkan untuk telepon pintar yang menyaingi Symbian dan Windows Mobile. Nah, menurut Gunawan dan kawan-kawan pada 2021 versi Android yang sebagai berikut. Android yang pertama itu Android 1.0 yaitu Alpha yang sekarang mungkin sudah menjadi Android 10. Mungkin ada yang dikembangkan Android 11. Nah, yang untuk bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu Java. Bahasa Java yang merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan pemrograman Java tersusun dari bagian yang disebut kelas. Kelas terdiri atas metode-metode yang melakukan pekerjaan dan mengembalikan informasi setelah melakukan tugasnya. Para pemrograman Java banyak mengambil keuntungan dari kumpulan kelas di pustaka kelas Java yang disebut dengan Java Application Programming Interface atau APA. Kelas-kelas ini diorganisasikan menjadi kelompok-kelompok yang disebut paket ataupun package. Java APA telah menyediakan fungsionalitas yang memadai untuk menciptakan app dan aplikasi canggih. Kemudian Application Programming Interface adalah sekumpulan perintah ataupun fungsi dan protokol yang dapat digunakan oleh pemrogram saat membangun perangkat lunak pada sistem operasi tertentu. Nah, API memungkinkan pemrograman untuk menggunakan fungsi standar yang berinteraksi dengan sistem operasi lainnya. API adalah sistem yang berjalan di balik
layar pada saat melakukan berbagai hal pada sebuah aplikasi. Nah, dengan kata lain yaitu API sekumpulan instruksi, program, dan protokol yang digunakan untuk membangun sebuah perangkat lunak. Fungsinya itu sebagai perantara yang membawa pesan, permintaan dari pengguna dan kemudian memberitahukan sistem hal yang proses ataupun yang dilakukan. Kemudian itu Android Studio yang itu aplikasi yang digunakan oleh programmer untuk mengembangkan aplikasi student book ini. Android Studio itu Interactive Development Environment resmi yang untuk dikembangkan aplikasi Android yang didasarkan pada IntelliJ IDEA. Selain sebagai editor kode dan fitur developer IntelliJ yang handal, Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android seperti sistem build, seperti Gradle, and Flexible. Emulator yang cepat dan kaya fitur, sehingga lingkungan terpadu tempat Anda mengembangkan aplikasi untuk semua perangkat Android. Terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi. Tempat kode dan interaksi GitHub, sehingga aplikasi Android Studio ini sudah terhubung GitHub untuk membantu membuat fitur aplikasi umum dan mengimportnya ke kode sampel. Framework dan alat pengujiannya yang cukup lengkap, alat link yang merekam performa kegunaan, fleksibilitas versi, dan masalah lainnya. Aplikasi Android ini itu dukungannya C++ dan NDK. Dukungan bawaannya adalah Google Code Platform yang memudahkan integrasi Google Code, Music, dan App Engine. Oke, mungkin selanjutnya saya kembalikan kepada Fadila Zakiah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Adrian Maulana yang telah menjelaskan tentang latar belakang serta landasan teori dari aplikasi kita ini. Selanjutnya adalah yaitu pembahasan yang ketiga dan keempat, yaitu tentang desain aplikasi dan pengembangan yang akan dijelaskan oleh Desi Putri Ayuni. Kepadanya dipersilahkan. Berikut. Pertama, halaman utama atau space. Halaman utama adalah halaman yang pertama kali dilihat oleh user ketika membuka aplikasi. Pada halaman ini terdapat nama, ilustrasi, dan ucapan selamat datang menggunakan bahasa Inggris. Tampilan tersebut akan deadline beberapa detik, lalu ke halaman login. Selanjutnya, halaman login. Di halaman login, alasan dibuatnya desain seperti gambar di samping adalah untuk memberikan pilihan login atau sign up kepada user yang menggunakan aplikasi. Email, address, dan password berbentuk inputan yang dapat dimasukkan oleh user. Nomor login digunakan untuk pengiriman atau memvalidasi email, address, dan password yang telah dibuat. Untuk tombol sign up untuk membuat sebuah akun baru bagi pengguna baru. Selanjutnya yaitu halaman register. Alasan dibuat desain seperti ini adalah di samping bagi pengguna baru yang belum memiliki akun, sehingga diharuskan membuat akun sebelum login. Dalam halaman register memiliki inputan nama, nomor HP, email, dan password. Keempat adalah halaman home. Alasan dibuat desain seperti gambar di samping adalah halaman yang menampilkan isi dari aplikasi tersebut. Ia menampilkan buku-buku yang telah tersedia di aplikasi. Untuk menambahkan buku tersebut, hanya programmer yang bisa menambahkan buku tersebut. Mungkin pengembangan selanjutnya akan ada login sebagai admin akan mengontrol pengunjung dan menambahkan buku-buku terbaru. Yang kelima yaitu detail buku. Adalah memberikan informasi detail buku kepada user. Di dalam halaman tersebut memberikan informasi cover buku, judul, tingkat sekolah, penerbit, kurikulum, dan tahun penerbit, serta memberikan tombol baca untuk ke halaman isi buku untuk membacanya. Yang keenam yaitu halaman membaca buku. Ialah memberikan kemudahan kepada user untuk membaca buku tersebut tanpa di-download, sehingga tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga maupun untuk membaca secara keseluruhan isi tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan.
Metode pengembangan yang digunakan adalah paradigma waterfall. Alasan memakai paradigma ini adalah karena paradigma waterfall mempunyai tahap sistem yang terstruktur. Tahap metode waterfall sebagai berikut. Pertama, analisa. Sebelum melakukan pengembangan perangkat lunak, seorang pengembangan harus mengetahui dan memahami bagaimana informasi kebutuhan pengguna tersebut sebagai perangkat lunak. Metode pengumpulan informasi ini dapat diperoleh dengan berbagai macam cara, diantaranya diskusi, observasi, survei, wawancara, dan sebagainya. Informasi yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisa sehingga didapatkan data dan informasi yang dapat mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna akan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu perancangan atau desain. Pada tahap ini dilakukan pembuatan model dari perangkat lunak. Maksud pemodelan ini adalah untuk memperoleh pengertian yang lebih baik terhadap aliran data dan kontrol, proses-proses fungsional, tingkah laku operasi, dan informasi-informasi yang terkandung di dalamnya terdiri dari aktivitas utama pemodelan proses, pemodelan data, dan desain antarmuka, serta informasi mengenai spesifikasi kebutuhan dari tahap analisa. Selanjutnya, dianalisa pada tahap ini untuk kemudian implementasikan pada desain pengembangan perancangan. Desain yang dilakukan dengan tujuan membantu memberikan gambaran lengkap mengenai apa yang harus dikerjakan. Hal ini juga akan membantu pengembangan untuk menyiapkan kebutuhan hardware dalam pembuatan arsitektur sistem perangkat lunak yang akan dibuat secara keseluruhan. Yang keempat yaitu perkodean. Pada tahap ini sistem telah dianalisa dan dirancang mulai diterjemahkan ke dalam bahasa mesin melalui bahasa pemrograman, terdiri dari dua aktivitas yaitu pembuatan kode program dan pembuatan antarmuka program untuk navigasi sistem, sehingga implementasi antara sistem dan desain bisa diadukan satu ke dalam kode program. Nah, selanjutnya saya akan kembalikan ke Dila. Baik, terima kasih kepada Desi Putri Ayuni yang telah menjelaskan tentang desain aplikasi serta pengembangan dari aplikasi ini. Selanjutnya yaitu implementasi yang akan saya jelaskan. Mungkin boleh stop share screen dulu, Maul. Langsung saja untuk tahapan implementasi ini, kita langsung ke kode programnya. Nah, pada tahapan implementasi di sini, di sini terdapat ada folder config, di mana server config ini merupakan server yang digunakan untuk menghubungkan data ini ke nanti database-nya. Dan kemudian di sini juga ada model, yaitu model pengguna yang berfungsi sebagai penampung database dari tabel penggunanya. Kemudian ada respon login. Nah, di sini merupakan kode program dari yang berkaitan dengan hubungan dari model pengguna tadi. Kemudian ada IPA client. Nah, di sini berkaitan dengan server config yang ada di file server config.java. Kemudian di sini ada IP interface, ini berhubungan dengan database-nya, dengan koneksi database-nya nanti. Kemudian ada session manager. Nah, di session manager ini berkaitan dengan pengaturan nantinya sesi dari user. Misalnya user tersebut belum pernah mendaftarkan akun di aplikasi ini, maka user tersebut tidak bisa masuk ke dalam halaman utama atau halaman home. Jadi di sini kode program ini berfungsi untuk mengatur agar user yang tidak atau yang belum pernah login itu akan diharuskan dulu untuk login.
Nah, di sini terdapat beberapa file activity-nya. Pertama kita mulai di main activity. Jadi di main activity ini, pada kode program ini menjelaskan tentang tampilan dari halaman utamanya atau halaman home. Di mana di sini dikaitkan dengan layout activity main, yaitu yang ini. Nah, di layout activity main ini akan menampilkan list-list daftar buku dari yang ada di dalam aplikasi. Kemudian, kita kembali ke main activity. Di sini terdapat data buku. Nah, untuk aplikasi ini, data buku masih belum tersimpan di dalam database, tetapi masih tersimpan dalam bentuk codingan, dan yang tersimpan di dalam database hanya data pengguna saja. Dan untuk pengembangan kedepannya, mungkin aplikasi ini bisa data-data bukunya bisa disimpan ke dalam database. Kemudian di sini dari sini kode program untuk jika kita ingin keluar dari aplikasi, maka akan muncul nanti pemberitahuan apakah ingin menutup aplikasi. Jika iya, dia akan keluar kembali ke keluar dari aplikasi. Nah, jika nanti dia akan tetap di aplikasi tersebut. Kemudian kita lanjut ke halaman login.activity.java. Nah, pada login.activity.java ini merupakan kode program untuk tampilan dari loginnya, di mana di sini terdapat ada button sign in, kemudian ada email. Email ini merupakan inputannya nanti, kemudian ada password dan sign up. Nah, ini berkaitan dengan IP interface tadi, interface dan session manager-nya. Jadi, session manager ini yang mengelola apakah user ini terdaftar atau tidak gitu di akun tersebut, di aplikasinya. Nah, dia dikaitkan dengan layout activity login, yang mana tampilan dari layout activity login .xml, yaitu yang ini. Nah, selanjutnya ini merupakan tampilan dari activity login-nya. Nah, pada tampilan ini terdapat seperti ini sesuai dengan desain dari desain sebelumnya atau perancangan antarmuka sebelumnya, di mana terdapat ada gambar. Ini merupakan kodenya untuk gambar, kemudian ada bacaan welcome back, kemudian ada email, dan juga ada password, dan ada dua tombol atau button, yaitu sign in dan I am new user atau sign up. Nah, di sini juga dikaitkan dengan context.com.fz studentbook, ini nama direktori dari aplikasi ini. Kemudian dikaitkan dengan login activity tadi agar tampilan ini dapat berjalan. Kemudian di sini kita masuk ke halaman sebelumnya. Pada login activity tadi itu terdapat button button sign in. Jadi jika kita berhasil login, dia akan masuk. Nah, ini untuk button sign up. Nah, jika kita tekan, maka dia akan ke halaman register activity. Ini dia. Intent I sama dengan new intent. Di sini dari halaman login activity, dari halaman login, dia akan berpindah nanti ke halaman registernya. Nah, jadi kita masuk ke halaman register activity. Pada halaman register activity ini sebenarnya tampilannya sama saja dengan halaman login, di mana pada tampilan register activity ini logikanya ada name, kemudian ada font, ini merupakan atribut yang ada, kemudian ada password, sign up, sign in, kemudian juga ada IP interface-nya, dan di sini merupakan kode untuk membuat akunnya. Nah, jika diklik nanti sign up, dia maka akan ke metode sign up. Kemudian jika berhasil login, maka jika berhasil sign up, dia akan masuk ke halaman login. Nah, kemudian pada halaman login ini, jika dia berhasil login, dia akan pindah ke
nanti ke halaman home-nya gitu. Nah, jika dia berhasil kita isi datanya, inputannya, maka dia akan menampilkan pesan nanti menjalankan metode sign up, sedang mendaftarkan akun. Nah, ini tampil ketika kita menjalankannya di Android atau smartphone, tetapi tidak muncul ketika di emulatornya. Kemudian jika kita berhasil mendaftarkan akunnya, maka dia akan menampilkan berhasil memanggil IP, kemudian sukses mendapatkan IP. Nah, jika gagal, dia akan juga memberikan pesan gagal. Kemudian ini untuk program untuk keluarnya. Jadi dia akan kembali dari halaman register ke halaman login activity jika kita klik back-nya. Kemudian, sebelum halaman dari login itu ada halaman halaman namanya splash screen. Nah, ini merupakan logika dari splash activity-nya, di mana pada halaman splash activity ini kita berikan dia durasi sekitar 5000 delay minutes atau sekitar 5 detik. Nah, setelah 5 detik, dia akan berpindah ke halaman login activity. Nah, kemudian dari halaman login activity, kita bisa langsung daftar atau langsung login dengan memasukkan email dan password, atau jika kita belum punya akunnya, kita bisa register terlebih dahulu. Nah, untuk tampilan dari splash activity-nya itu terdapat di activity underscore splash.xml. Nah, ini dia. Di mana seperti yang dijelaskan oleh Desi tadi, terdapat pada splash ini ada gambarnya, kemudian ada bacaan welcome to, dan nama aplikasinya yaitu Studentbook. Kemudian setelah itu kita masuk ke halaman main activity sudah. Nah, di halaman buku activity. Nah, pada halaman buku activity ini kita terhubung dengan namanya, yaitu tampilan dari jika kita ingin melihat tampilan dari logika buku activity.java ini, yaitu activity underscore buku.xml. Nah, ini merupakan tampilannya, di mana setelah kita mengklik tadi salah satu bukunya, dia akan pindah ke detail buku. Nah, detail buku ini berada di activity.underscore buku activity.java. Nah, pada detail buku ini terdapat, pertama itu ada cover bukunya, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada kategori atau yang dibilang Adrian Maulana tadi, yaitu tingkat sekolahnya, kemudian ada deskripsi. Deskripsi ini menjelaskan tentang atau menampilkan yaitu dari penulis, penerbit, serta tahunnya. Kemudian ada button baca. Nah, kita masuk ke logikanya di buku activity ini. Nah, di sini kita apakan dulu, kita inisialisasikan dulu, di mana ada cover, ada judul, ada kategori, deskripsi, dan button bacanya. Kemudian, jika kita klik button baca tadi, maka dia akan menampilkan di atasnya ada nama judulnya itu. Kemudian di buku dia akan mengakses dari buku activity-nya. Nah, jika kita perhatikan di buku activity ini, selanjutnya itu ada namanya, yaitu kalau buku ini merupakan data dari buku-bukunya gitu. Seperti apa pengguna tadi. Kalau di modelnya lah ibaratnya ya, yang buku ini. Nah, kemudian buku ini tidak ada view tampilannya karena ini merupakan modelnya. Kemudian ada baca activity. Nah, baca activity ini dia menggunakan PDF views, di mana
PDFus ini dapat menampilkan halaman dari buku tersebut atau file dari buku tersebut. Nah, adapun tampilan dari activity baca itu seperti ini. Secara umum masih kosong ya, tetapi jika kita telah hubungkan dengan model dan segala macamnya tadi, maka dia akan menampilkan file dari bukunya. Itu dia penjelasan terkait kode programnya. Nah, terkait masalah yang ada di dalam pengerjaan ini, pertama masalahnya itu karena di sini kita ingin menampilkan file dalam bentuk PDF, jadi kita harus mendiferensiasikannya terlebih dahulu. Nah, jika tidak mendiferensiasikannya, maka dia tidak akan muncul atau muncullah bug gitu. Jadi itu permasalahannya kemarin, jadi muncul bugs dan maka kita harus diferensiasikannya. Adapun format diferensiasikannya itu implementasian Chrome, GitHub, Vertex, Android, PDF Viewer 3.10 beta.1. Nah, setelah kita masukkan kode ini ke dalam diferensiasinya, maka kita harus kita harus sinkronkan, baru bisa dia. Kalau kita tidak sinkronkan, dia tidak akan mengalami perubahan. Nah, itu untuk masalah terkait untuk menampilkan bukunya. Kemudian kemarin juga ada masalah terkait untuk mendaftarkan penggunanya atau memasukkan data pengguna yang telah mendaftar itu ke dalam database. Nah, ternyata masalahnya itu karena kita tidak mensesuaikan dengan IP apanya ini. Jadi itu harus sesuai. Ini merupakan IP address-nya. Kemudian yang student book ini merupakan dari nama database-nya. Jadi di sini jika kita lihat di sini ada nama database yang bernama student books, di mana pada database ini terdapat satu tabel, yaitu namanya tabel pengguna. Nah, tabel pengguna itu terdapat strukturnya ada ID, name, phone, email, password. Nah, kemudian kita lanjut. Selanjutnya, jadi solusinya ternyata jika kita bermasalah dalam menentukan server URL-nya, kita bisa cek IP config kita. Caranya itu buka cmd, kemudian ketikkan IP config. Nah, ini berbeda-beda. Nah, jika kita misalnya menggunakan kabelan, nanti beda lagi IP server URL-nya. Di sini karena menggunakan jaring hotspot, maka beda lagi. Nah, kita samakan saja supaya dia bisa terhubung ke database-nya. Nah, tetapi untuk yang menggunakan emulator, itu kita bisa gunakan IP-nya yaitu 10.0.2.2. Nah, perlu diperhatikan bahwa server config dari server URL ini harus sama dengan network security config-nya. Jadi ini harus sama. Kalau tidak, dia bakal error. 10.2. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk permasalahannya demikian. Sekarang kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Sini saya menggunakan emulator dengan IP 30. Nah, tampil pertama kali yaitu splash screen. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita dialihkan ke halaman login. Jadi ini bisa kita scroll. Nah, di sini kita bisa scroll gitu.
Nah, ini karena kita pakai scroll view. Kita anggapkan saja kita belum punya akunnya nih. Jadi kita klik I am new user sign up. Nah, di sini kita daftar dulu. Misalnya kita buat namanya Desi Putri. Kemudian nomornya 0812345678 misalnya. Kemudian emailnya misalnya desi@gmail.com. Kemudian passwordnya misalnya 123 aja. Nah, kita sign up. Nah, jika berhasil dia akan kembali ke halaman login tadi. Nah, kita coba login dengan apa tadi? Berarti emailnya desi@gmail.com. Kemudian passwordnya 123. Kita coba sign in. Nah, ini tampilan setelah kita melakukan login tadi, setelah kita berhasil login. Ini tampilan yang ini. Nah, kalau di sini kan, setelah kita dapatkan data-datanya tadi, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba klik. Misalnya kita klik yang ini, misalnya kayaknya negeriku. Nah, ini ada tadi tampilan dari yang ininya. Nah, ini tampilan ini ada covernya tadi, kemudian ada sekolah dasar kategorinya, kemudian ada nama penulisnya, kemudian ada kurikulum atau penerbitnya, kemudian ada tahunnya. Kita coba klik baca. Nah, jika kita klik button baca, maka dia akan menampilkan file dari bukunya. Jadi kita bisa langsung baca nih dari sini. Dan ini bisa kita gunakan secara offline seperti itu. Misalnya kita ingin buka buku yang lain bisa. Ini juga kita bisa scroll. Dan misalnya ingin buka buku IPA. Kemudian kita klik baca. Nah, dia akan menampilkan file dari folder bacanya. Nah, jika kita keluar, misalnya kita ingin keluar, sini. Nah, tutup aplikasi, misalnya kita tekan iya. Nah, dia akan menutup aplikasinya, seperti itu. Baiklah, demikian penjelasan terkait dengan implementasi dan masalah. Selanjutnya, saya akan bacakan kesimpulan dan saran dari pengembangan aplikasi kami ini. Maul boleh tolong share screen bagian penutup. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu penutup. Nah, di penutup ini kami memperolehkan kesimpulan dari menurut pembahasan yang telah dilakukan dari bab-bab sebelumnya. Laporan tugas akhir dan pengembangan aplikasi mobil ini dapat disimpulkan pertama, aplikasi Student Book berbasis mobil merupakan aplikasi buku digital yang berbasis mobil dan menyediakan berbagai buku siswa. Kemudian yang kedua, metode perancangan sistem menggunakan tahapan analisis perancangan, kemudian tahapan pengkodean, serta tahapan pengujian, atau yang dikenal dengan tahapan waterfall. Kemudian yang ketiga, aplikasi ini data bukunya hanya bisa ditambahkan oleh programmer, dan mungkin kedepannya aplikasi ini akan dikembangkan di mana data-datanya akan tersimpan di database sehingga bisa ditambahkan oleh pengguna juga. Adapun sarannya, yang pertama yaitu aplikasi ini bisa diakses oleh banyak user tapi tidak ada adminnya. Kemudian yang kedua, aplikasi ini menerapkan penggunaan memori lebih minimal agar aplikasi ini lebih efisien. Jadi pada aplikasi ini memorinya masih cukup besar karena data-datanya masih tersimpan di dalam programnya. Baiklah, demikian hasil laporan dari kelompok 2. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf dan semoga video ini bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.